Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang pertemuan di mata pelajaran biologi pada bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi, membandingkan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, menggali contoh permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Terakhir, mengetahui manfaat biologi dan melakukan kerja ilmiah sesuai dengan metode ilmiah. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Kriteria pemilahan cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, dan kaitannya dengan ilmu lain. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, biologi mencakup berbagai bidang ilmu yang mengkaji kehidupan dari tingkat molekul hingga tingkat bioma. Cabang ilmu berdasarkan tingkat organisasi kehidupan adalah biologi molekuler, biokimia, sitologi, histologi, anatomi. Biologi perkembangannya mengkaji kehidupan pada tingkat individu. Biologi populasi, biogeografi, genetika populasi mengkaji kehidupan pada tingkat populasi. Ekologi, ilmu lingkungan, toksikologi, biologi kelautan, limnologi mengkaji kehidupan pada tingkat ekosistem. Biologi tropis mengkaji kehidupan pada tingkat bioma, yaitu bioma tropis. Cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme, taksonomi mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Virologi mengkaji tentang virus. Mikrobiologi mengkaji jamur, ragi, dan kapang. Botani mengkaji briologi, pteridologi, dan spermatopita. Zoologi mengkaji entomologi, ichtiologi, herpetologi, mammologi. Cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Biologi perkembangan mengkaji perkembangan individu organisme. Embriologi mengkaji perkembangan embrio. Anatomi mengkaji struktur internal organisme. Fisiologi mengkaji fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Cabang biologi yang merupakan kelompok campuran dan terapan. Biokimia mengkaji proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Biofisika mengkaji proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Bioteknologi mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme. Paleontologi mengkaji perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Objek dan permasalahan biologi. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur kehidupan dari terendah hingga tinggi adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Lihat gambarnya. Sel,
sistem organ, organisme, dan ekosistem. Manfaat biologi dalam bidang pertanian dan budaya. Dengan perekayasaan genetika dapat menghasilkan bibit unggul untuk pertanian dan budidaya seperti semangka tanpa biji. Contoh lain dengan teknik kultur jaringan, pembudidayaan tanaman dapat dilakukan dengan waktu singkat. Contohnya adalah budidaya anggrek. Dalam bidang peternakan, contohnya dengan kemajuan ilmu biologi, bidang anatomi hewan, fisiologi hewan, perekayasaan genetik dan embriologi hewan telah berhasil ditemukan inseminasi buatan, kawin suntik. Teknik ini untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan serta produksi yang meningkat. Dalam bidang kedokteran, transplantasi atau pencangkokan organ, pemecahan masalah bagi orang yang mengalami kerusakan organ. Virologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin. Teknik bayi tabung, pemecahan masalah bagi suami istri yang kesulitan mendapat keturunan. Mikrobiologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan antibiotik. Dalam bidang industri, satu pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan seperti nata de coco, yogurt, kecap, tempe, keju, dan minuman berfermentasi. Lalu, pemanfaatan mikroorganisme dalam industri obat-obatan, misalnya pembuatan antibiotik tertentu. Berikutnya adalah kerja ilmiah. Orang yang mempelajari biologi disebut ilmuwan biologi. Ilmuwan biologi memperoleh pengetahuan tidak saja dengan cara membaca, namun juga menyelidiki organisme dan fenomena kehidupan secara langsung. Penyelidikan dilakukan dengan cara sistematis yang disebut metode ilmiah dan disertai sikap ilmiah. Sekian pemaparan dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.